kearifan lokal. SMA Negeri 2 Fakfak. Halo teman-teman, di sini kami dan guru-guru lagi menuju ke tempat pengambilan buah pala. Dalam proyek kelima yaitu memanfaatkan limbah daging buah pala sebagai manisan pala, sirup pala, selai pala, balsam pala, dan sabun pala. Penentuan program ini didasari dari hasil eksplorasi sumber daya lingkungan sekitar dengan melimpahnya sumber daya alam pala yang menjadi komunitas utama masyarakat Fakfak di sekitar lingkungan tempat tinggal siswa. Manisan daging buah pala juga menjadi jajanan dan kuliner masyarakat Fakfak. Berpetualang merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan dan penuh tantangan. Banyak hal yang bisa dipelajari saat berpetualang, mulai cinta, persahabatan, hidup, dan masih banyak lagi hal-hal positif lainnya yang bisa didapatkan. Tak hanya itu, berpetualang di alam bebas membuat manusia bisa mendapatkan berbagai inspirasi hidup, motivasi, dan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Udah pada sampai nih teman-teman. Di sini yang lain istirahat sebentar. Ada juga teman kita yang bisa manjat pohon pala nih. Manjat pohonnya juga harus hati-hati ya. Belajarlah dari alam, karena alam bisa memberikan pembelajaran dan keindahan yang tak ternilaikan. Ini ada teman lainnya yang ikut manjat pohon pala. Karena teman-teman lainnya sudah manjat pohon pala, teman-teman yang nunggu di bawah juga harus bantuin ngumpulin buah pala. Pala dalam bahasa lokal di Papua Barat disebut henggi. Dalam tradisi masyarakat setempat, ketika hendak menanam pala, mesti meletakkan dengan pelan-pelan. Ketika bibit itu hendak masuk ke lubang galian, mereka akan mengucapkan beberapa nama burung, seperti taong-taong, walor, kudu-kubu, duk-tubur, dan cerah. Burung-burung ini dipercaya sebagai penyebar biji pala. Kalau pala sudah berbuah dan masak, burung itu datang makan, dibawa terbang, terus jatuh di tempat lain. Pala jadi tumbuh banyak, maka banyak di hutan. Setelah buah palanya sudah terkumpul, yang di atas pohon juga harus turun untuk bantuin teman yang lainnya untuk belah buah pala. Karena semuanya sudah selesai, di sini semuanya menuju pulang teman-teman. Berpetualanglah melihat dunia, meski hanya ke kampung sebelah. Dengan berpetualang, kau akan melihat dunia. Fakfak, satu kabupaten di Papua Barat, ternyata sumber pala di Nusantara ini. Pala biasa lebih dikenal di Ternate, Tidore, maupun Banda Neira. Di Fakfak ini, pohon-pohon pala tumbuh berbaur bersama pepohonan lain di hutan.
Tidak ada akhir dari petualangan yang bisa kita miliki jika saja kita mencarinya dengan mata terbuka. Alam sebagai sarana pendidikan dan bukan cuma petualangan. Setelah buah palanya sudah direndam dengan air garam, di sini buah palanya diangkat dan ditaruh ke wadah. Oh iya, buah pala ini juga punya banyak manfaat loh, seperti mencegah infeksi bakteri, menjaga kesehatan jantung, mengontrol kadar gula darah, mengatasi diare, dan masih banyak beberapa lainnya. Di sini beberapa guru-guru dan teman-teman lainnya sedang mengupas buah pala. Beberapa dari kalian pasti ada yang belum tahu kan kalau kulit buah pala juga punya manfaatnya loh. Kulit buah pala dapat dimanfaatkan untuk bahan tambahan obat tunggu seri nyamuk. Sedangkan biji buah pala dapat digunakan untuk minyak atsiri. Kini, olahan pala mulai dikembangkan menjadi produk olahan lainnya seperti minuman, sirup, dan permen pala. Hal tersebut dilakukan karena buah pala kaya akan kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Ini dia guys, proses pembuatan manisan palanya. Iya, ini bagian jeleknya jangan dibuang loh, karena bisa dijadikan selai pala. Setelah sudah dipisahkan bagian jeleknya, buah palanya dipotong-potong kayak gini teman-teman. Kalau sudah selesai kayak gini, tinggal diisi ke karung. Pala juga dipuji karena sifat antioksidan, antibakteri, anti-diabetes, pereda nyeri, pelindung hati, dan pencegahan kanker. Dan kalau sudah diisi kayak gini, lanjut dipres. Fungsi dari buah palanya dipres kayak gitu agar tingkat keasaman buah palanya berkurang. Setelah 25 menit didiamkan, kemudian diangkat. Oh iya, dengan mengangkat tema kewirausahaan dalam proyek ini, diharapkan siswa SMA Negeri 2 Fakfak mempunyai jiwa wirausaha yang tangguh sehingga ketika kelak dewasa, mereka mempunyai keterampilan dan mindset yang kreatif. Setelah buah pala dipres, campur buah pala dengan gula sebanyak 4 kg. Jangan lupa diaduk-aduk hingga merata. Setelah sudah dicampur gula, diamkan selama 2 hari. Tiap harinya harus diaduk dan ditambahkan gula yang masih tersisa.
Nah, ini dia nih, sudah jadi manisan pala. Di sini, manisan palanya lagi dipindahkan untuk dikemas. Nah, ini dia proses pembuatan selai pala. Yang merah-merah dipisahkan tadi dipakai untuk pembuatan selai pala. Setelah sudah diperas, kemudian palanya di blender hingga halus. Jika palanya sudah di blender halus kayak gini, kemudian diperas untuk dibuang airnya. Karena sudah diperas hingga kering kayak gini, lanjut aduk dalam wajan sampai kadar air berkurang. Ketika dalam proses pembuatan pala akan hancur, tambahkan gula pasir sebanyak 7 kilo, aduk kembali hingga mengental. Setelah dirasa pas kekentalannya, lalu diangkat. Selai pala siap dikemas. Kupas daging buah pala, kemudian rendam dengan air bersih. Potong kecil-kecil buah pala, kemudian di blender. Jangan lupa masukkan gula 5 kg dan menggunakan air. Sampai gulanya larut, tambahkan asam sitrat. Masukkan daging buah pala yang telah di blender, tambah 1 helai daun pandan, masak hingga mengental. Masukkan ke dalam wadah, diamkan hingga dingin. Sirup pala siap dikemas. Ini dia proses pembuatan balsam pala.
Untuk membuat balsam pala diperlukan bahan-bahan seperti vaselin, parafin, minyak peppermint, mentol, minyak gandapura, minyak pala, minyak kayu putih. Mula-mula parafin dipotong-potong untuk memudahkan pekerjaan. Selanjutnya, parafin dan vaselin masing-masing ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Wadah beserta isinya lalu dipanaskan sampai seluruh bahan lumer. Agar balsam yang diperoleh mempunyai masa yang cukup baik dan tidak mencair selama penyimpanan, jumlah bahan aktif seluruhnya tidak boleh lebih dari 30%. Kemudian menggunakan lebih dari 2 macam minyak atsiri, karena sinergi yang timbul ketika 2 atau lebih komponen minyak atsiri disatukan akan menghasilkan aktivitas ekstra yang lebih besar. Setelah sudah lumer, dituangkan ke dalam wadah dan ditunggu sampai dingin, terus ditutup. Yang terakhir, pembuatan sabun pala. Untuk membuat sabun pala membutuhkan bahan-bahan yaitu lemak pala, minyak sawit, minyak kelapa, naoh, dan aquades atau kleo. Ini dia pencampurannya. Setelah sudah tercampur rata seperti ini, kemudian dituangkan ke dalam cetakan dan didiamkan hingga dingin dalam beberapa hari.